Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syarif Hidayatul Umam dengan NIM F1 S1 19 013. Di video ini saya akan menjelaskan visualisasi data yang akan saya lakukan, yaitu bivariat dan juga multivariat. Nah, sebelumnya kita pilih data yang akan kita gunakan. Ini saya ambil dari folder yang sudah saya download tadi. Mungkin langsung saja kita bisa lihat datanya, view data. Nah, seperti yang terlihat di layar, ini adalah data yang saya gunakan, yaitu data penyakit jantung. Nah, data ini saya peroleh dari Kaggle, di mana kurang lebih sebanyak 12 variabel, 12 variabel dengan 300 data. Nah, untuk penjelasan datanya tadi sudah saya terjemahkan supaya nanti kita lebih mudah untuk melakukan olah data dan juga mengambil kesimpulan dari data yang kita olah. Karena sebelumnya istilah-istilahnya itu istilah-istilah kedokteran, ya, istilah di pelajaran IPA biasanya. Nah, jadi di sini kita ubah menjadi bahasa yang lebih umum. Nanti akan kita ubah seperti contohnya FBS itu gula darah, kemudian kolesterol, SBPS itu tekanan darah saat istirahat. Nah, itu nanti akan kita ubah untuk data yang kita gunakan. Oke, langsung saja. Yang pertama itu kita coba ubah data di sini, mengubah nama kolom yaitu FBS, di mana tadi sudah kita lihat bahwa BS itu merupakan gula darah. Itu gula darah. Nah, jadi di sini akan kita ubah FBS menjadi gula darah. Kemudian nilai dari variabel atau kolom gula darah itu juga kita ubah, di mana di sini kita lihat bahwa untuk yang lebih besar dari 120 mg atau dl itu kemungkinan diabetes. Jadi 1 itu sebenarnya benar, 0 itu salah. Nah, berarti 1 itu bisa dikatakan sebagai gula darahnya tinggi, lebih besar dari 120, sedangkan 0 itu salah atau rendah atau tidak kemungkinan diabetes. Nah, jadi di sini saya akan ubah nilainya yang sebelumnya boolean 1 dan 0 itu saya ubah menjadi nilai 1 bernilai kategori tinggi, sedangkan nilai 0 bernilai kategori rendah. Kita run terlebih dahulu. Nah, sudah, kita coba lihat apakah sudah berhasil. Nah, seperti yang terlihat di layar, ini sudah berhasil kita ubah dari sebelumnya variabel FBS atau kolom FBS. Nilai dari variabel ini telah kita ubah juga, sudah berubah seperti yang terlihat di layar. Nah, kemudian selanjutnya kita akan ubah nilai dari variabel restek. Nah, seperti yang kita ketahui, restek di sini merupakan hasil elektrokardiogram saat istirahat, di mana nilai 0 itu normal dan nilai 1 itu memiliki kelainan gelombang, sedangkan nilai 2 itu menunjukkan kemungkinan atau hipermetrofi vertebral kiri. Nah, jadi di sini akan kita ubah juga nilainya yang sebelumnya boolean menjadi kategori. 0 kita ubah menjadi normal, 1 menjadi kelainan gelombang ST, sedangkan 2 menjadi hipertrofi vertikal kiri. Nah, kita coba jalankan. Nah, sudah berhasil. Kita coba cek di tabelnya. Nah, nilai RST sudah berubah menjadi nilai kategorik seperti yang terlihat di layar. Nah, selanjutnya kita coba yang pertama melakukan visualisasi data bivariat, yaitu kategorikal vs kategorikal. Nah, sebelumnya kita install terlebih dahulu, kita import dulu, kita panggil library ggplot 2-nya. Nah, ini digunakan untuk dapat memvisualisasikan data. Sudah, kemudian sebelumnya kita lakukan vektor dari variabel gula darah, karena nanti kita gunakan adalah variabel atau data dari kolom gula darah.
Nah, kemudian kita coba untuk membuat visualisasinya ke dalam diagram batang bertumpuk. Nah, untuk diagram batang bertumpuk ini kita akan ambil nilai gula darah yang merupakan tadi nilainya yaitu kategorik. Kemudian untuk filenya itu restek yang sudah kita ubah juga tadi menjadi nilai kategorik. Nah, kemudian kita coba run. Nah, di sini sudah berhasil. Coba kita tunggu sebentar. Nah, ini sudah muncul. Nah, di sini dari hasil data ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa pada golongan gula darah rendah itu lebih banyak pasien atau cenderung lebih banyak kelainan gelombang ST atau elektrokardiogram. Nah, di sini dan hanya sedikit yang mengalami hipertrofi vertikal kiri. Sedangkan untuk gula darah golongan tinggi itu hanya ada 2 kategorikal, yaitu kelainan gelombang ST dan juga normal, dan cenderung lebih banyak normal untuk kategori golongan darah tinggi, gula darah tinggi. Nah, selanjutnya kita coba yang kedua, yaitu kita visualisasikan dengan diagram batang yang dikelompokkan. Mungkin langsung saja di sini kita running. Di sini gambarnya itu single. Yang kita ambil nilainya yaitu masih gula darah dan juga filenya RST atau gelombang elektrokardiogram. Nah, seperti yang sudah terlihat di sini visualisasinya untuk diagram yang dikelompokkan. Mungkin akan lebih mudah untuk dibaca ya tentunya kalau yang dikelompokkan. Nah, sama dengan tadi bahwa di sini terlihat untuk golongan gula darah rendah itu cenderung lebih banyak pasien yang mengalami kelainan gelombang ST atau elektrokardiogram. Sedangkan untuk golongan gula darah tinggi itu paling banyak yaitu pada kategori normal. Dan selebihnya yaitu kelainan gelombang ST atau elektrokardiogram. Dan di sini juga kita bisa lihat bahwa presentasinya bahwa golongan pasien dengan gula darah rendah itu lebih banyak dari data yang kita ambil daripada gula darah yang tinggi. Nah, selanjutnya kita cobakan ke dalam diagram tersegmentasi. Nah, untuk itu sebelumnya kita lakukan import library-nya. Nah, yang pertama DPLIR ini digunakan untuk manipulasi data, kemudian scalesnya itu untuk visualisasi data, sedangkan require scalesnya itu untuk menentukan jeda atau label secara otomatis. Kita jalankan terlebih dahulu, kita run. Nah, sebentar, di sini sepertinya ada yang salah. Oh ya sudah. Yang sudah berhasil semua. Selanjutnya yang kita lakukan terlebih dahulu yaitu membuat ringkasan data. Nah, di mana di sini datanya nanti akan dibuat atau diubah menjadi atau digambarkan menjadi presentasi dalam bentuk persen gitu. Persen. Nah, jadi nanti datanya akan kita ringkas, akan kita jumlahkan, nanti akan kita buat ke dalam bentuk persen sehingga nanti akan mudah dibaca pada diagram data tersegmentasi. Nah, kita jalankan. Nah, kita sudah berhasil melakukan pembuatan ringkasan data atau summaries-nya dengan diubah menjadi bentuk persen. Kemudian kita coba langsung membuat diagram data tersegmentasi, di mana di sini juga menambahkan label untuk setiap segmen. Di mana X yang kita ambil yaitu X merupakan gula darah, faktor dari gula darah. Kemudian Y-nya itu PCT dan filenya itu adalah vektor dari restek atau gelombang elektrokardiogram. Di mana gambarnya itu identity, positionnya fill, scale continuous-nya itu briefnya 0, 1.3, kemudian labelnya persen, dan game text-nya itu label tadi sama dengan LBL dengan CZ4 dan positionnya VJAS 0.1
Nah, kita coba jalankan di sini. Kita running. Nah, seperti yang sudah terlihat di layar, hasil visualisasi dengan menggunakan diagram batang tersegmentasi, di mana di sini merupakan tingkat gula darah terhadap gelombang elektrokardiogram. Bisa dilihat di sini hampir sama dengan diagram bertumpuk ya. Tapi di sini kita lebih mudah untuk membaca datanya. Karena di sini seperti yang telah di layar, pada golongan gula darah rendah itu cenderung lebih banyak pasien mengalami kelainan gelombang elektrokardiogram sebanyak 51,6%. Kemudian untuk kategori normal itu sebanyak 46,9%. Sedangkan untuk hipermetrofi vertikal kiri itu sangat sedikit, yaitu sebanyak 1,6%. Sedangkan untuk golongan gula darah untuk golongan tinggi itu cenderung lebih banyak pasien dengan kategori normal. Hasil elektrokardiogramnya itu normal, yaitu 58%. Sedangkan untuk kategori kelainan gelombang ST atau elektrokardiogram itu sebanyak 42%. Nah, selanjutnya kita akan coba membuat visualisasi untuk nama numerik VS numerik. Nah, untuk itu kita gunakan diagram plot sebaran untuk menyelesaikan garis. Nah, kita coba di sini. Nah, data yang kita ambil karena kategori, jadi kita di sini kita ambil data yang nilainya numerik. Nah, jadi di sini kita akan ambil X-nya itu kolesterol di sini. Kemudian untuk Y-nya itu threshold BPS, di mana nilainya juga numerik. Threshold BPS itu adalah tekanan darah. Nah, selanjutnya untuk colornya kita buat warna biru atau blue, CZ-nya 2, kemudian alpha-nya 8. Kemudian kita coba running di sini. Sudah berhasil, kita tunggu visualisasinya. Nah, seperti yang terlihat di gambar, yaitu kolesterol terhadap tekanan darah saat istirahat. Nah, untuk lebih mudah membaca data pada plot sebaran ini, akan kita tambahkan garis non parametrik supaya nanti kita lebih mudah untuk membaca data pada plot sebaran ini. Nah, untuk itu kita tambahkan garis non parametrik. Kita gunakan ggplot library-nya. Kemudian X-nya masih tetap menggunakan kolesterol, Y-nya yaitu tekanan darah atau threshold BPS. Nah, di sini kita gunakan geom smooth-nya dengan metode LM, kemudian color-nya brown 1. Kemudian kita coba running di sini. Sebentar, masih dalam proses loading. Nah, seperti yang kita lihat pada layar di sini sudah muncul visualisasi datanya, di mana dapat kita lihat bahwa semakin tinggi kolesterol, maka semakin tinggi tekanan darah. Di mana garisnya menanjak ke atas. Nah, selanjutnya kita coba membuat visualisasi data dengan numerik VS kategorikal, di mana data yang kita ambil di sini yaitu X yaitu kolesterol dan juga filenya gula darah. Kita coba cek kembali. Nah, di mana gula darah ini adalah kategori, sedangkan kolesterol itu merupakan numerik. Nah, coba kita run. Oh ya, sebelumnya kita install, jangan lupa kita import library ggRedGIS-nya, karena kita akan membuat plot dengan densitas karnel yang dikelompokkan. Jadi kita harus mengimport library ggRedGIS-nya.
kemudian kita run. Nah, seperti yang terlihat di layar di sini, gula darah terhadap kolesterol. Dimana di sini kita lihat bahwa gula darah itu yang berwarna pink dan juga tinggi, sedangkan kolesterolnya yaitu numerik dari 0 sampai dengan kurang lebih 400. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa gula darah rendah itu lebih banyak dibanding dengan gula darah tinggi. Dan presentasinya untuk kolesterol itu juga lebih tinggi untuk gula darah rendah. Nah, kemudian kita coba multivariat. Nah, untuk multivariat itu lebih dari 2 variabel ya. Jadi kita akan coba di sini menggunakan 3 variabel, dimana X yaitu kolesterol, Y-nya res BPS atau tekanan darah, sedangkan Z-nya yaitu gula darah. Kemudian game poinnya alfanya yaitu 98. Di sini X-nya kita rubah terlebih dahulu supaya mudah dibaca, dimana X-nya tadi kolesterol, Y-nya adalah res BPS atau tekanan darah. Nah, ini tingkat gula terhadap kolesterol dan tekanan darah. Sudah benar, maka kita coba running. Kita run. Nah, disinilah, maka terlihat visualisasi data tingkat gula terhadap kolesterol dan tekanan darah, dimana untuk yang berbentuk lingkaran itu gula darah rendah, sedangkan yang berbentuk segitiga itu tinggi. Bisa dilihat di sini untuk kolesterol yang terdapat pasien yang kolesterolnya tinggi dan juga tekanan darahnya tinggi dengan gula darahnya termasuk dalam kategori tinggi. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai visualisasi data untuk bivariat dan multivariat. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.